Pelatih timnas U22 Myanmar, Michael V. Ichenbiner, mengaku tidak asing dengan sepak bola tanah air jelang menghadapi timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Myanmar akan menghadapi timnas U22 Indonesia di laga kedua grup SEA Games 2023. Jelang menghadapi laga ini, baik Myanmar maupun timnas U22 Indonesia saling mempersiapkan diri. Setelah menyelesaikan laga perdananya, Myanmar pun langsung mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Michael V. Ichenbiner mengaku mempersiapkan anak asuhnya semaksimal mungkin. Hal ini karena ia menilai level pemain Myanmar dan timnas U22 Indonesia berada di level berbeda. Menurutnya, tim asuhan Indra Syafri jauh lebih unggul karena memiliki pengalaman bermain. Apalagi pemain-pemain yang memperkuat skuad Garuda Muda memang telah bermain reguler di Liga 1. Ini berbeda dengan para pemain Myanmar yang belum mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim utama Liga Myanmar. Meski begitu, V. Ichenbiner meminta anak asuhnya tak gentar menghadapi Indonesia. Apalagi ia mengaku tidak asing dengan sepak bola Indonesia. Pelatih asal Jerman itu pernah menukangi 2 klub di era Liga Primer Indonesia. Kala itu, pelatih berusia 62 tahun itu pernah menukangi PSM Makassar meski tak lama. Namun kemudian ia menukangi Bintang Medan FC. Dengan begitu, ia mengaku tak asing dengan sepak bola Indonesia. Setelah menukangi tim di Indonesia, YPU memilih melebarkan sayapnya. V. Ichenbiner memilih melatih tim asal Malaysia Selangor hingga akhirnya saat ini menjadi juru taktik Myanmar. Dengan pernah menukangi tim asal Indonesia, tentu saja ia tahu banyak soal tipe permainan timnas U22 Indonesia. Bahkan setelah banyak melatih tim di Asia Tenggara, ia mengaku sudah bisa melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Ia dengan percaya diri sepak bola Indonesia akan membaik. Ia memuji Indonesia yang semakin kuat setiap tahunnya. Untuk itu, dalam ajang 2 tahunan ini, timnas U22 Indonesia pun dinilai sebagai salah satu tim yang kuat. Ia meyakini sepak bola Indonesia bakal lebih bagus lagi apabila semua struktur sudah tertata dengan baik. Dengan begitu, bisa dipastikan sepak bola Indonesia bakal bisa berkembang lebih pesat. Timnas U22 Indonesia besutan Indra Syafri akan bertanding melawan Myanmar pada laga kedua grup A sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Sebelumnya, timnas U22 Indonesia telah melakoni laga pertama melawan Filipina. Skuad asuhan Indra Syafri mampu memenangi laga pertama tersebut dengan skor 3-0. Mereka menang berkat gol-gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fatur Rahman. Bagi Indonesia, kemenangan atas Filipina bisa menjadi modal positif untuk menatap laga-laga selanjutnya. Setidaknya, Garuda Muda memiliki kepercayaan diri saat melanjutkan perjuangan di fase grup sepak bola SEA Games 2023, termasuk ketika melawan Myanmar. Ini bukan kali pertama Indonesia melawan Myanmar dalam ajang SEA Games. Sebelumnya, Indonesia tercatat sudah 9 kali melawan Myanmar sejak SEA Games 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia. Apabila melihat dari rekor pertemuan, Indonesia tak selalu berada dalam posisi unggul ketika melawan Myanmar. Skuad Garuda pernah ada di fase sulit pada periode 2001 hingga 2015. Kala itu Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan kontra Myanmar. Selain 1 kemenangan tersebut, Indonesia menelan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Kini roda telah berputar. Setelah melalui fase sulit, Indonesia menjelma sebagai tim yang dominan atas Myanmar. Indonesia selalu meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir melawan Myanmar sejak SEA Games 2017 hingga 2021. Indonesia berpeluang melanjutkan tren positif ketika kembali melawan Myanmar pada laga kedua grup SEA Games 2023 Kamboja.
Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-so alias J, turut bersuara terkait kekurangan-kekurangan Timnas U22 Indonesia saat laga lawan Filipina di laga perdana SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia menang 3-0 atas Filipina di laga perdana grup SEA Games 2023. Sebuah hasil yang bagus bagi awalan Garuda Nusantara menapaki perjuangan di event 2 tahunan tersebut. Meski meraih hasil cukup bagus, namun penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-so alias JJ melihat masih ada beberapa kekurangan dalam laga tersebut. JJ memang saat ini tidak bertugas mendampingi Shin Tae-yong karena sang pelatih juga masih pulang ke Korea Selatan karena tidak ada agenda melatih timnas Indonesia pada SEA Games 2021. JJ turut mendampingi Shin Tae-yong saat memimpin timnas U22 Indonesia meraih medali perunggu. JJ juga melihat bila pemain Indonesia juga sering melakukan pembiaran saat Filipina melakukan serangan. Seringkali terdapat situasi para pemain lawan siap melepaskan umpan crossing berbahaya yang masuk kotak penalti. JJ menganggap seharusnya para pemain bisa lebih menekan pemain lawan sehingga jarang mendapat bola berbahaya di lini pertahanan. Selain itu, JJ juga melihat sikap, attitude pemain yang sempat mengulur-ulur waktu pertandingan. Ia menyayangkan karena hal tersebut bisa menimbulkan kartu kuning. Timnas U22 Indonesia akan melawan Myanmar di laga kedua. Pasukan Garuda Nusantara diunggulkan karena punya waktu recovery lebih panjang.